Selamat malam, kembali lagi bersama saya si Udin. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dan semoga kamu dan kita semua selalu dilindungi dari pandemi yang sedang melanda dunia saat ini. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter @rasth140217. Cerita ini menceritakan tentang susuk pemikat, dan saya harap kamu mendengarkan cerita ini sampai selesai agar bisa mendapatkan pesan moral di dalamnya. Ya, kita langsung saja ke ceritanya. Sebut saja namanya Imar. Dia itu berusia sekitar 25 tahun, tapi sama sekali belum ada laki-laki yang datang untuk melamarnya. Jangankan untuk melamar, meliriknya saja tidak ada yang berminat. Pernah suatu hari saat dia berjalan menuju persawahan untuk berangkat memanen padi, dia bertemu dengan beberapa orang pemuda yang bisa dikatakan memiliki wajah yang lumayan tampan. Di sana dia disindir tentang wajahnya yang jelek dengan gigi yang tonggos, dan dia mempunyai tahi lalat yang sangat besar di bagian wajahnya. Sudah berumur tapi belum nikah juga, kata salah seorang pemuda di situ. Maklum kan kalau di orang desa itu umur 17 tahun sudah banyak yang menikah. Lalu disambung tawa oleh pemuda-pemuda yang ada di situ. Imar yang sadar telah disindir dan dihina itu langsung bergegas berjalan. Hinaan seperti itu tidak hanya sekali dia alami, tapi bahkan sudah terlalu sering. Terkadang wajahnya juga sering dibanding-bandingkan dengan teman-temannya. Imar terus memikirkan apa yang dikatakan para pemuda tadi di jalan. Sesampainya di persawahan, Imar langsung turun ke bawah. Dia mulai ikut memanen bersama orang-orang yang juga sudah ramai di sawah itu. Kira-kira ada sekitar 15 orang yang ikut untuk memanen padi. Dan singkat cerita, setelah masuk istirahat, seorang ibu-ibu berkata, "Katanya nasi sudah datang tuh," kata ibu-ibu yang memanggil Imar dan mengajaknya untuk beristirahat makan karena memang sudah waktu tengah hari sekitar jam 12 siang. Di sini memang begitu, yang menyediakan makanan juga kadang-kadang si pemilik sawah, itu pun kalau si pemilik sawahnya tidak pelit. Lalu Imar pun bergegas mengikuti orang-orang yang mulai keluar dari sawah untuk istirahat makan. "Ayo Mar, makan dulu," ujar salah seorang bapak-bapak. Memang selain para pemuda di desa, orang-orang yang lebih tua seperti ibu-ibu dan bapak-bapak di desanya itu nggak pernah mengejek dan menghina fisik Imar. Lalu Imar pun langsung bergabung bersama mereka untuk memakan jatah nasinya. Mereka makan dengan lahap, namun Imar masih aja kepikiran dengan perkataan para pemuda di jalan tadi. "Mar, kamu kenapa?" Seorang ibu-ibu yang tadi selalu memperhatikan gerak-gerik Imar bertanya. Imar menggeleng dan lanjut menyuap makanan ke mulutnya. "Kalau ada apa-apa cerita aja, siapa tahu aku bisa membantu," kata ibu itu. "Ini soal wajahku, Bu," jawab Imar dengan suara setengah berbisik. Ibu-ibu itu tersenyum lalu mengajak Imar menjauh dari orang-orang yang sedang makan. "Kamu ingin berubah?" Ibu itu kembali tanya, sebut saja namanya Buhaya. Lalu Imar mengangguk. "Kamu pakai susuk aja biar cantik, Mar. Dijamin semua laki-laki yang melihatmu pasti akan bertekuk padamu," kata Buhaya. Imar mengerutkan keningnya. "Susuk?" "Iya susuk, tapi bukan susuk yang buat mencegah kehamilan itu. Ini susuknya beda, susuk pemikat," kata ibu-ibu itu. "Ya sudah, aku mau lanjut memanen dulu. Kalau kamu mau, nanti kamu bisa datang ke rumahku, Mar, biar aku antar ke tempat dukunnya," kata Buhaya sambil tersenyum. Sambil berjalan meninggalkan Imar yang masih memikirkan tentang susuk itu, sepanjang pekerjaannya kata-kata Buhaya masih terngiang-ngiang di telinganya. Hingga saat waktunya pulang sekitar jam 6 sorean, dia masih memikirkan hal itu. Nah, pas pulangnya itu, Imar sambil membatin, "Kalau benar gitu, aku akan membalas dendam pada laki-laki yang sudah menghinaku itu. Akan kubuat mereka menjadi budakku," kata Imar membatin.
Malam harinya selepas maghrib, Imar berjalan menuju rumah Buhaya yang berada di seberang desanya itu. Sesampainya Imar di depan rumah Buhaya, dia terlihat ragu-ragu untuk mengetuk pintu. Namun tiba-tiba pintu itu dibuka, lalu keluar seorang anak laki-laki berusia 13 tahun dari dalam rumah. Sebut saja nama anak itu, anak Buhaya itu adalah Imam. Kak Imar, ngapain berdiri di situ? Mau ketemu ibu ya? Masuk dulu kak, sapa anak itu ramah seraya mempersilahkan Imar masuk. Ibumu ada di mana, Mam? Tanya Imar. Ada kak, masuk aja. Aku pamit dulu ya kak, mau sholat ke masjid, jawab Imam. Setelah berpamitan bersalaman dengan Imar, setelah itu dia masuk ke dalam rumah Buhaya. Ternyata Buhaya sedang sibuk memasak di dapur. Maaf bu, saya datang tiba-tiba, ucap Imar. Kamu Mar, saya kemari sebenarnya mau nanyain soal susuk yang ibu bicarain tadi waktu kita makan di sawah itu bu, ucap Imar jujur saja. Oh itu, iya bu, saya mau sekali memasang susuk agar orang-orang tidak lagi menghina saya. Saya sudah bosan bu dihina terus, ujar Imar sambil menyapu air matanya yang tiba-tiba sudah mengalir. Buhaya menggenggam tangan Imar sambil berkata, kalau kamu serius, besok akan aku antar ke rumah dukun itu. Aku pun dulu pernah merasakan rasanya dihina sepertimu Mar, kata Buhaya. Singkat cerita, keesokan harinya pagi-pagi sekali Imar sudah berangkat menuju rumah Buhaya. Di tengah perjalanan dia kembali bertemu dengan sekumpulan pemuda. Saat melihat Imar, pemuda-pemuda itu langsung mengejek dan menghina dengan perkataan kasar. Serta mereka juga mulai mengancam agar Imar tidak boleh lagi melewati jalanan itu. Kalian itu maunya apa sih? Padahal selama ini aku tidak pernah membuat masalah pada kalian semua, bentak Imar mulai kehilangan kesabaran. Namun percuma aja, mereka malah menertawakan Imar. Dengan hati kesal dan marah, Imar melanjutkan perjalanannya. Kalau aku berhasil, kalian semuanya lah yang akan aku perbudak nantinya, batin Imar. Tak terasa air matanya mulai menetes lagi. Dan sesampainya di depan rumah Buhaya, dia duduk menunggu di luar rumah karena sepertinya Buhaya dan keluarganya juga belum bangun. Lalu, Imar, kamu udah lama di situ? Tiba-tiba Buhana keluar rumah. Kenapa nggak ketuk pintu aja? Kata Buhaya saat sadar bahwa ada Imar yang sedang duduk di serambi rumahnya. Takut ganggu bu, jawab Imar sambil tersenyum. Singkat cerita, akhirnya mereka berangkat. Dalam perjalanan, Imar bertanya, kira-kira prosesnya lama nggak bu? Tanya Imar pada Buhaya. Iya, di tempat dukun itu sekitar 7 hari sampai 41 hari. Tapi lamanya itu tergantung seperti apa permintaanmu, kata Buhaya. Lalu tidak ada percakapan lagi setelah itu. Imar pun terus membayangkan jika dia sudah dipasangi susuk. Sambil tersenyum, dia berjalan mengikuti Buhaya. Dan sesampainya di jalan besar, mereka berdiri di tepi jalan menunggu angkutan umum yang mengarah ke desa dukun pemasang susuk tersebut. Setelah mendapatkan angkutan umum, naiklah mereka dan sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di pinggir sebuah jalan. Mereka pun turun lalu memasuki jalan kecil yang terdapat di sisi jalan besar itu. Itu jalanan menuju ke rumah dukun yang akan kita temui, kata Buhaya sambil memasukkan daun sirih ke dalam mulutnya. Jalanan itu nampak sepi, dan setelah melewati jalan setapak sepanjang 2 km itu, mereka berdua sampai di sebuah pemukiman. Warga di sana terlihat cuek pada seorang tamu. Sepanjang perjalanan melewati pemukiman itu, tidak ada satupun warga yang menyapa mereka berdua. Hingga sampailah mereka di sebuah rumah kecil yang berada di ujung kampung. Dada Imar tiba-tiba berdegup kencang saat dirinya mulai menginjakkan kakinya di serambi rumah itu. Buhaya yang mengetahui keraguan Imar itu pun langsung membimbing tangan Imar untuk masuk. Jangan ragu Mar, setelah ini tidak akan ada lagi yang menghinamu, kata Buhaya. Seketika hatinya yang tadi mulai ragu langsung bersemangat setelah mendengar ucapan Buhaya. Dan saat pintu terbuka, langsung tercium aroma-aroma yang menyesakkan dada Imar. Dan saat masuk mengucapkan salam, Assalam. Belum sempat menyelesaikan salamnya, tiba-tiba dari arah dalam terdengar bentakan keras. Jangan sebut itu di sini, bentak suara itu dari dalam.
Imar kaget mendengar bentakan itu. Seketika langkahnya langsung terhenti. "Ayo, masuk aja nggak apa-apa," bisik Buhaya. Dengan tubuh sedikit gemetar, Imar memberanikan diri untuk melangkah masuk. Di dalam rumah itu banyak tergantung kepala-kepala hewan seperti rusa dan lain-lain. Imar sedikit takut menatap pajangan kepala-kepala hewan tersebut, tepat berhadapan dengan seorang laki-laki yang sedang mengasap keris. Lalu Buhaya mengajak Imar untuk duduk. "Mau pasang susuk?" tanya lelaki paruh baya itu. "Iya bah," jawab Buhaya. "Apa dia sudah yakin?" Lalu Buhaya menoleh ke arah Imar. Lalu Imar langsung mengangguk dan menjawab bahwa dia sudah sangat yakin. "Susuk itu tidak sembarangan. Tahap pertama kau akan kupasangi susuk intan, dan untuk tahap kedua dan ketiga kau akan kupasangi susuk yang lebih kuat. Dan nama susuk itu hanya kau dan aku yang akan tahu," kata dukun itu. "Dan untuk pantangannya sangat sulit. Pantangan ke-1, kamu nggak boleh makan sate langsung dari tusuknya. Yang kedua, tidak boleh memakan pisang emas. Yang ketiga, tidak boleh melewati tali jemuran. Keempat, tidak boleh memakan kecambah. Kelima, tidak boleh makan ikan seperti baung dan patin. Keenam, tidak boleh memakan labu. Dan yang terakhir, tidak boleh bercermin. Dan pantangan itu harus kamu patuhi selama 41 hari. Jika satu saja terlanggar, maka susukmu akan gagal," kata dukun itu menjelaskan. Imar tertegun mendengar pantangan yang lumayan banyak itu. Batinnya mulai ragu. "Kalau kamu ragu, lebih baik nggak usah. Karena susuk ini bukan untuk main-main. Kamu harus menanggung segala konsekuensinya," kata dukun itu yang sudah dapat membaca keraguan dari raut wajah Imar. "Gimana Mar, kamu sanggup?" kata Buhaya. "Kalau sudah kesini, kamu harus hilangkan semua keraguanmu itu," kata Buhaya sambil menatap Imar. "Buang semua ragumu itu Mar. Bayangkan orang-orang yang sudah menghinamu. Jika kamu memakai susuk ini, kamu tidak akan dihina lagi. Kamu harus yakinkan dirimu," kata Buhaya lagi. Setelah berpikir sejenak sambil mengingat orang-orang yang sering menghinanya, akhirnya Imar langsung mengangguk setuju. "Aku siap dengan segala konsekuensinya dan aku tidak akan pernah melanggar pantangan itu bah," ujar Imar mantap. "Bagus. Malam ini kita akan mulai dengan tahap pertama, pemasangan susuk intan di beberapa bagian tubuhmu. Kalian boleh bermalam di sini selama 3 malam dan seterusnya kau harus datang sendiri ke sini," ujar dukun itu. Imar melirik ke arah Buhaya, lalu Buhaya tersenyum sembari memegang tangan Imar. "Abah ini orangnya baik Mar. Kamu cukup turuti saja perintahnya. Nanti kan hasilnya juga buat kamu sendiri," kata Buhaya. Lalu Imar hanya mengangguk. Singkat cerita, malam harinya Imar dimandikan terlebih dahulu sebelum melakukan ritual pemasangan susuk. Setelah selesai dimandikan, dia disuruh berbaring di sebuah tilam dan dukun itu langsung mengeluarkan beberapa intan lalu mulai memanterai intan-intan itu sambil mengasapnya. "Pejamkan matamu," kata dukun itu pada Imar. Saat Imar sudah memejamkan matanya, dukun itu pun langsung meletakkan satu anak intan ke antara dua matanya. Susuk intan itu dipasang di beberapa bagian. Di bagian mata, sudut mata, bibir, dan lidah. Saat semuanya selesai, Imar mulai merasakan hawa aneh menjalar di beberapa bagian yang sudah dipasangi susuk tadi. Lalu 3 hari kemudian, Imar dan Buhaya sudah di perjalanan pulang ke rumah. Di sepanjang jalan, Imar selalu menjadi pusat perhatian orang-orang, terutama para laki-laki, yang bujang bahkan sampai yang kakek-kakek. Dan sesampainya di kampungnya, para pemuda desa yang dulu menghinanya mulai terpesona dengan kecantikan Imar. Bahkan hampir semua pemuda di sana tidak ada yang percaya jika yang mereka lihat itu adalah Imar. Singkat cerita, sampai pada hari terakhir pemasangan susuk khusus. Di sini tidak disebutkan karena yang boleh masuk dan tahu tentang susuk khusus itu hanya Imar dan si dukun. Setelah pemasangan susuk terakhir itu, Imar menjadi primadona di mana-mana. Di setiap kampung ataupun tempat-tempat berkumpulnya para lelaki, disitulah dia disebut-sebut. Hingga suatu pagi, Imar sengaja berjalan melenggak-lenggok di depan orang-orang yang sedang berkumpul. Semua pasang mata yang ada di sana menjadi terpukau melihat Imar. "Mar, kita nikah yuk,"
kata seorang pemuda yang dulu juga ikut menghinanya. Imar tersenyum sinis. Apa yang kamu bisa kasih ke aku kalau aku nikah sama kamu? Tanya Imar. Aku akan berikan segalanya, semuanya yang orang tuaku miliki buat kamu, Mar, jawab pemuda itu. Ah, dasar gak guna, kata Imar. Kamu tidak akan bisa ngasih makan anak istrimu kalau kamu terus mengharapkan dari orang tua, kata Imar. Enggak, bukan gitu maksudku. Gini Mar, kan aku ini anak mereka satu-satunya, jadi pasti semua warisan orang tuaku jatuh ke tanganku, gitu maksudku, kata pemuda itu. Imar menggeleng lalu melanjutkan pekerjaannya. Dan saat dia pulang ke rumah, ternyata di sana sudah banyak laki-laki yang menunggunya, bahkan hampir satu desa, mulai yang perjaka sampai yang ke bapak-bapak. Astaga, apa-apaan ini, batin Imar. Saat Imar melangkah mendekat, semua laki-laki yang ada di situ langsung berdiri sambil menyerahkan sesuatu di tangan mereka. Ada yang emas, kalung, dan lain-lain. Bahkan ada yang menyerahkan surat-surat tanah yang paling besar di kampung itu. Namun Imar tidak memedulikan semuanya, apalagi yang bapak-bapak yang sudah punya istri. Mar, semua tanahku akan kukasih ke kamu kalau kamu mau nikah sama aku, ujar juragan tanah di kampung tersebut. Imar tersenyum sinis sambil berkata, urus saja anak istrimu, tanggung jawabmu besar terhadap anak-anak dan istrimu, kata Imar menolak. Aku bersedia menceraikan istriku demi kamu, Mar, lanjut si juragan. Aku gak mau, jawab Imar. Semua pemuda di sana ditolak Imar, kecuali satu pemuda yang terkenal baik dan ramah di kampung itu. Aku akan nikah sama Hasim, kata Imar yang membuat orang-orang di sana kecewa. Ada yang dendam dengan Hasim dan ada pula yang hampir bunuh diri. Setelah resminya menikah, Imar dan Hasim mereka berdua tinggal di rumah orang tua Hasim. Namun pernikahan itu hanya berjalan 1 bulan saja. Imar malah sudah meminta cerai pada Hasim. Kawin cerai itu terus terjadi hingga 17 kali pernikahan. Dan dengan suaminya yang ke-18 itu pun tetap saja rumah tangganya hanya bertahan sebentar, yaitu hanya 1 tahun. Setelah pernikahannya yang ke-18 gagal, Imar pun akhirnya pergi lagi ke dukun itu untuk memasang susuk lagi. Tapi susuk kali ini tidak untuk penampilan luarnya. Lalu Imar pun berangkat, dia juga mengajak Buhaya untuk menemaninya. Sesampainya di sana, Imar tidak sungkan-sungkan untuk mengatakan secara buka-bukaan kepada si dukun yang pastinya juga sudah didengar sama Buhaya. Saya ingin Miss V saya menjadi seperti dulu lagi, kencang dan kesat, kata Imar.